Yosua, dia tahu Tuhan di pihak dia. Dia tahu persis Tuhan yang ngomong langsung, dia pasti menang. Bangsa manapun tidak akan bisa kalahkan dia. Kalau Tuhan di pihak dia. Tapi itu bukan berarti dia pasif. Tapi bukan berarti dia duduk-duduk saja, dia tidak berperang. Biar kok itu urusan Tuhan, besan mau berperang. Itu urusan Tuhan, besan mau maju. Soal masa depan, besok usah cari kerja. Tak usah tidur-tidur di rumah, nanti pekerjaan yang cari. Soalnya bisa begitu, saudara. Berdoa dan bekerja. Kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Ada buka di mana? Kasih masuk lamaran. Itu bagian dari sisi aktif saudara juga. Tuhan memberkati tidak? Tuhan pasti memberkati. Tapi ada sisi aktif saudara dong untuk cari. Meskipun kalau saudara sudah dapat kerja, bukan saudara pukul darah dan bilang itu beta usaha. Bukan. Tetap Tuhan. Karena kekuatan itu juga datangnya dari Tuhan. Sekalipun ada janji Tuhan bahwa Yosua akan menang di ayat yang 8b tadi saudara baca, tidak ada satupun yang bisa lawan dia. Tapi bukan berarti Yosua santai atau tidak berusaha. Ini terlihat dari bagian ini. Yang pertama, ia bergerak semalam-malaman supaya bisa menyerang mereka dengan tiba-tiba. Saudara, Yosua ini akan mengalami janji-janji Tuhan, akan mengalami kemenangan yang Tuhan kerjakan. Tapi bukan berarti dia diam. Tuhan bilang, Yosua, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Siapapun tidak akan pernah bisa mengalahkan engkau. Tapi bukan berarti Yosua hanya diam. Oke Tuhan. Bukan saudara. Bergerak. Perhatikan Yosua 10 ayat yang ke-9. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ini yang saya bilang saudara. Tuhan siapkan berkat bagi Anda. Tuhan siapkan kemenangan bagi Anda. Janji-janjinya tidak mungkin gagal karena janjinya murni, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya pasti terjadi. Yosua pasti mengalami kemenangan. Tapi bukan berarti Yosua diam. Bukan berarti Yosua tidak berusaha. Bukan berarti Yosua pasif. Tidak. Yosua aktif melakukan. Dia menyerang 5 bangsa tersebut, menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Ini luar biasa, anak-anak muda mesti begitu. Tadi kesaksian Kakak Dino bagus sekali. Ada kata berusaha, itu benar. Anak muda mesti begitu. Ibadah penting, sangat penting. Memuji menyembah Tuhan penting saudara. Tapi ingat saudara, lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berserah penuh kepadanya, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya percaya kok saudara, Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Tapi bukan berarti kita diam-diam. Karena dia ciptakan kita bukan robot. Kita ini manusia diberikan pikiran, akal, pengetahuan, kemampuan, tangan, kaki. Masa kita hanya diam saja? Tuhan menyertai, iya. Janji Tuhan untuk kita terjadi pasti terjadi. Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Karena dia sudah bilang, karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Itu janjinya. Tapi bukan berarti kita diam. Bukan berarti kita pasif. Tidak bisa begitu. Berusaha. Yosua, dia tahu Tuhan di pihak dia. Dia tahu persis Tuhan yang ngomong langsung, dia pasti menang. Bangsa manapun tidak akan bisa kalahkan dia. Kalau Tuhan di pihak dia. Tapi itu bukan berarti dia pasif. Tapi bukan berarti dia duduk-duduk saja, dia tidak berperang. Biar kok itu urusan Tuhan, besan mau berperang. Itu urusan Tuhan, besan mau maju. Soal masa depan, besok usah cari kerja. Tak usah tidur-tidur di rumah, nanti pekerjaan yang cari. Soalnya bisa begitu saudara. Berdoa dan bekerja. Kasih masuk lamaran sebanyak mungkin. Ada buka di mana? Kasih masuk lamaran. Itu bagian dari sisi aktif saudara juga. Tuhan memberkati tidak? Tuhan pasti memberkati. Tapi ada sisi aktif saudara dong untuk cari. Meskipun kalau saudara sudah dapat kerja, bukan saudara pukul darah dan bilang itu beta usaha. Bukan. Tetap Tuhan. Karena kekuatan itu juga datangnya dari Tuhan. Yang kedua, Yosua itu berdoa. Yosua 10 ayat yang ke-12a dikatakan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Lihat. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ini menarik saudara untuk kita perhatikan. Janji Tuhan memang luar biasa bagi dia. Kamu akan menang, kamu akan berhasil, kamu akan luar biasa. Bangsa manapun tidak akan bisa melawan engkau. Tapi bukan berarti dia pasif. Di sini dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Tuhan siapkan masa depan bagi Anda, tapi bukan berarti Anda duduk diam, tidak pernah berdoa. Karena Alkitab bilang mintalah, carilah, ketoklah. Itu tuh bukan pasif loh saudara, itu aktif. Cari, ketok. Saya percaya Tuhan tolong saudara. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tinggalkan Anda. Tidak mungkin. Tuhan bilang kepada Yosua, waktu dia menggantikan posisi Musa, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan
akan meninggalkan engkau. Janji itu berlaku buat semua kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Bagian kita lakukan, tugas kita lakukan. Berdoa, berbicara dengan Tuhan. Sudahkah Anda berbicara dengan Tuhan setiap hari? Ataukah hanya pada saat saudara ada masalah baru saudara bicara sama Tuhan? Seringkali orang akan bicara sama Tuhan, seringkali orang akan membangun hubungan sama Tuhan pada saat dia terkena masalah. Itu baru dia ingat Tuhan. Poin yang ketiga, ia menutup gua tempat raja-raja bersembunyi dengan batu besar dan menyuruh tentaranya mengejar musuh. Setelah kelima raja ini, saudara, mereka masuk di gua dan bersembunyi. Saudara, di sini sisi aktif daripada Yosua suruh menutup dengan batu besar, lalu dia menyuruh tentaranya untuk mengejar musuh-musuh yang lain. Kita perhatikan di Yosua 10 ayat yang ke-18. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Ayat 19, tetapi kamu, janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Sekali lagi saudara, sisi aktif dari Yosua itu dia benar-benar tunjukkan, saudara. Tuhan lakukan, memang benar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Janjinya tidak ada yang bisa kalahkan Yosua, tapi bukan berarti dia diam. Yang ada saudara, dia berperang, dia berusaha, dia suruh dia punya prajurit-prajurit untuk kejar musuh-musuh yang lain. Ini sesuatu yang menarik saudara untuk kita pelajari bersama-sama, saudara. Sekali lagi, memang benar Tuhan menyiapkan berkat atau masa depan buat kita, saudara, tapi bukan berarti kita tidak berusaha, ya. Dalam hal ini sungguh-sungguh belajar, ya, cari pekerjaan, mengasah kemampuan saudara, ya, untuk saudara bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan, karena memang proses itu bagian dari apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Bukan saudara mau gampang-gampang saja, tidak ada seperti itu. Tuhan berkati saudara, iya, ya, pasti Tuhan berkati saudara. Tapi ingat, sisi aktif saudara cari kerja, sisi aktif saudara bertindak. Karena Tuhan suka yang proses, bukan yang instan saudara yang diberkati. Jadi anak-anak muda tetap bersandar pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Saya percaya bahwa bagian ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi kita saudara, bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan dapat melawan kita? Tidak ada saudara, tidak ada yang bisa melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita. Dan orang-orang yang bisa klaim janji itu adalah orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Jangan saudara klaim sembarang, tapi kalau saudara tidak hidup takut akan Tuhan, nol, tidak ada gunanya. Kalau Anda mau klaim janji-janji Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Karena kalau Anda di dalam Tuhan, artinya Anda di dalam rumah, saudara. Ya, saudara sedang ada di dalam rumah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau anak, Bapa di dunia saja kalau anak minta, Bapa di dunia pasti kasih. Apalagi Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang hebat, saudara. Dia menyiapkan masa depan yang terbaik buat saudara, anak-anak muda. Saudara yang datang dengan beban, persoalan. Saudara yang datang dengan pertanyaan besar, bagaimana kehidupan saya nantinya. Orang tua saya sudah meninggal, kakak saya tidak ada lagi. Atau mungkin saya di Kupang ini saya sendiri, bagaimana saya nantinya. Dosen juga cari susah sekali dalam pengurusan di kampus dan lain sebagainya. Itu bagian dari proses untuk kamu, saudara. Jangan berhenti di tengah jalan, tetap melangkah dari satu langkah ke langkah seterusnya. Percayalah, Tuhan bersama-sama dengan Anda. Tuhan tidak tinggalkan Anda. Amin, saudara. Sekali lagi janji Tuhan kepada Yosua bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji itu berlaku buat setiap kita. Dia tidak membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan setiap kita. Hiduplah di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan dan jangan pernah ragukan kasih setianya. Kesimpulannya, jangan ragukan janji Tuhan, lakukan saja bagianmu dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita.